Halo, welcome to Mega Dulestari. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian. Oke, berikut yang merupakan penerapan manajemen rantai pasok pada siklus plan dalam aktivitas PBJ yaitu A. PPK memilih cara pengadaan barang atau jasa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Kenapa? Teman-teman bisa baca alasan di bawah ini ya. Kenapa sih nggak pilih jawaban B? Karena nggak mungkin. Masa melakukan evaluasi penawaran termasuk dalam siklus source atau mencari. Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten XYZ akan mengadakan perangkat elektronik berupa laptop untuk server LPSE. Kegiatan ini termasuk rantai supply. C. Pendek. Kenapa? Pengadaan laptop untuk dinas itu sendiri merupakan kegiatan rantai supply yang jangka pendek. Oke, selanjutnya pertanyaannya apa ya? Contoh kegiatan yang bukan merupakan bagian dari rantai pasok produk laptop yaitu B. Instalasi software setelah pembelian oleh pelanggan. Kenapa? Rantai pasok hulu adalah upstream supply chain, rantai pasok internal adalah internal, rantai pasok hilir adalah downstream. Contoh kegiatan customer menggunakan produk instalasi software tidak menjadi bagian dari kegiatan rantai pasok produksi. Selanjutnya, di Kabupaten KLM terjadi bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang cukup besar. Pemerintah Kabupaten KLM selanjutnya melaksanakan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Kegiatan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan pemerintah kabupaten tersebut termasuk jenis kegiatan pengadaan tanggap darurat. Mungkin teman-teman alasannya tahu di bawah ya. Selanjutnya, Pokja Pemilihan melaksanakan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Rupat senilai 40 miliar. Kegiatan ini termasuk penerapan manajemen rantai pasok pada tingkat manajerial level. C. Strategis. Kenapa? Karena Pokja Pemilihan melaksanakan pekerjaan teknis yang menjadi tupoksinya. Teman-teman bisa baca alasannya di bawah ini, level operasional, penerapan, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan yang bukan termasuk aktivitas PBJ dan siklus manajemen rantai pasok MAC, yaitu MAC itu pembuat. Jadi jawabannya D, karena menetapkan rencana kinerja tahunan. Kenapa? Ya mungkin melakukan proses produksi barang, produk, service, result, sewa kelola. Teman-teman bisa baca alasan di bawah ini. Selanjutnya, proses yang dilaksanakan sebelum siklus source atau mencari pada manajemen atau pengelolaan rantai pasok yaitu proses yang dilaksanakan berarti C, dalam keadaan plan atau merencanakan. Jawabannya, proses yang dilaksanakan pada siklus manajemen sebelum source adalah plan, merencanakan. Teman-teman bisa baca alasannya kenapa jawabannya C atau plan, merencanakan. Selanjutnya, penyedia obat pada katalog elektronik. Pemerintah melaksanakan progres pengiriman dengan menggunakan transportasi darat yang membutuhkan waktu lama sehingga menjadi kadaluarsa. Karena adanya komplain dari pembeli, pihak manajemen selanjutnya mengubah pola pengiriman dengan melalui udara. Hal ini termasuk aspek manajemen B. Responsif sebagai kita sebagai itu harus respon dengan komplain dari pembeli. Selanjutnya, berikut ini yang bukan termasuk siklus manajemen rantai pasok, yaitu ini yang bukan termasuk adalah return. Karena apa? Karena siklus manajemen rantai pasok yang benar terdiri dari plan, source, make, and deliver, yaitu merencanakan, mengirim, membuat, dan pengiriman. Sampai sini teman-teman udah paham? Selanjutnya soal yang ke-10.
Perusahaan produksi laptop melaksanakan survei terhadap konsumen mereka. Diperoleh data bahwa laptop yang diproduksi cepat, panas, dan lambat untuk aplikasi desain. Atas temuan tersebut, manajemen melaksanakan evaluasi dan melakukan perbaikan terhadap komponen laptop untuk meningkatkan kualitas produknya. Berdasarkan supply chain Council Score, tindakan yang dilakukan termasuk pada aspek manajemen, agility atau fleksibel, dan adaptif. Selanjutnya, rantai suplai panjang dalam manajemen rantai pasok adalah kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia dan supplier, dilanjutkan dengan produksi di internal organisasi sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat atau sebagai customer. Alasannya teman-teman bisa baca di bawah karena udah ada alasan kenapa sih jawabannya itu gitu. Jadi teman-teman udah enak kalau penasaran jawabannya apa. Selanjutnya, Pokja Pemilihan Kota ABC melakukan proses tender pekerjaan gedung kantor dengan nilai HPS sebesar 5 miliar. Pelaksanaan proses tender tersebut merupakan implementasi pada siklus manajemen rantai pasok. Apa nih? Karena dia melakukan pekerjaan tender dengan nilai HPS 5. Pelaksanaan proses tender yaitu make atau bahasanya ya, membuat atau merencanakan. Teman-teman lebih paham. Selanjutnya, pemerintah Jepang memberikan pinjaman untuk membantu pemerintah Indonesia mewujudkan konektivitas antar wilayah. Wujud pembangunan berupa jalan tol dan pembangunan terowongan di beberapa titik. Kegiatan ini termasuk rantai suplai komplek. Kenapa? Jawabannya yang tepat adalah komplek, yaitu teman-teman bisa baca tuh, panjang banget. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Ek menyusun rencana strategis tentang penanganan pencegahan stunting pada anak. Kegiatan ini termasuk penerapan manajemen rantai pasok pada tingkatan manajerial level C, strategis. Kenapa? Organisasi menjadi tanggung jawab manajemen puncak, terutama untuk pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai keseluruhan tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dan terencana. Soal terakhir, data penyedia untuk pekerjaan konstruksi pada Dinas DPU Provinsi X telah tersusun beserta hasil penilaian kinerja. Data ini bermanfaat untuk proses pemilihan selanjutnya. Kegiatan ini termasuk penerapan manajerial rantai pasok pada tingkatan manajerial level B, taktis. Jawabannya ada di bawah alasannya. Sampai sini paham? Semoga video ini bermanfaat. Semoga soalnya bisa lulus. Terima kasih udah tonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum. Bye-bye.